biasa ya kalau pakai baju terbuka atau gimana rasa Kepo. Iya, itu aja. Habis kepo dibuang. Kebanyakan cowok seperti itu. Oh. Fazendo quadradinho. Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Vixe, desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Rebola, for Brunão, bola, for Brunão. Rebola, for Brunão, bola. O Bruno tá em casa, festa no Brasil. O Bruno tá em casa, festa no Brasil. O Bruno tá em casa, festa no Brasil. Festa no Brasil. Festa no Brasil! Halo teman-teman, Selamat malam. malam teman-teman. Kayak kali ini kita Kita- akan ngebahas apa nih Komang? Genji, Gen Z. Gen Z tuh garis besarnya kayak gimana sih? mungkin kita asik kalau ngobrolin kenakalannya. Boleh, setuju banget itu. Kenakalan Genji, menurutmu apa sih kenakalan Genji yang paling berdampak besar lah? Seks bebas. Ya, seks Pelecehan. bebas, judi online. Apalagi tuh. Terus Narkoba. narkoba. Itu Minuman keras. iyalah, itulah masuk lah. Iya kan? Hmm. Nah, gimana nih? Ngomong-ngomong pelecehan ya, dulu tuh aku tuh pernah dapat tindakan pelecehan juga. Serius? Sumpah demi Allah deh. Kapan? Itu tuh terjadi waktu di Kota Malang nih. Banyak banget dapat catcalling nih dari cowok-cowok. Dan itu tuh bikin aku tuh yang rasanya nggak aman, nggak nyaman. KWD ya. Insecure. Insecure banget. Nggak Terus pede. gimana tuh? Ceritain. Kayak banyak cowok-cowok yang coba-coba kayak ngegodain padahal aku tuh lagi nggak ngapa-ngapain gitu. Lagi duduk diem aja di tempat umum gitu, tiba-tiba di catcalling. Brengsek sih cewek. Gimana nih pendapat kamu tentang dampak pelecehan nih seksual nih terhadap korban? Terutama ke cewek yo. Iya, Pasti kalau gak ke cewek. pede. Bener banget. Itu kasihan ya. Ngerasa dirinya gak aman sendiri. Itu kasihan nih menurutku. Terus apa ya? Mungkin dia takutnya apa-ngapain lah. Iya, bener Kayak banget. gini takut, Setuju situ banget, takut. Apa ya Kak? Dia gak bisa bebas lah. Apa yang dia pingin gak bisa lah. Gimana sih cara ngedukasinya nih? Ngedukasi tentang pelecehan ini tuh gimana gitu menurut kamu? Mungkin ke cowok-cowok ya. Karena kan biasa korban kan cewek ya. Bener banget. Apa ya? Kontrol diri sih. Edukasi penting nggak? Penting itu. Mungkin dulu kita telat edukasi ya. Waktu kecil. Aduh, ngomong-ngomong itu Edukasi. kamu dulu pernah nggak jadi korban atau jadi pelaku nih tentang pelecehan seksual ini nih? Alhamdulillah belum pernah semuanya. Aduh, Serius, ya? beneran ini? Serius. Belum pernah semuanya. Oh. Jadi gimana nih cara mengedukasi itu tuh kayak gimana? Apakah sejak dini atau gimana? Menurutku ya dari cowok cewek sih. Kalau cowok sejak dini juga, kalau cewek sejak dini. Cewek juga kamu harus nutupin aurat-aurat yang bisa goda laki-laki lah. Memacu syahwat gitu ya? Memacu syahwat. Ya, memacu syahwat. Itu penting sih. Kayak apa ya? Mungkin kalau di luar, maksudnya di barat ya. Itu kan hal biasa ya kalau pakai baju terbuka atau gimana. Tapi kalau di sini kan itulah kurangnya edukasi. Ya? Budaya timur tuh masih kental banget ya di Indonesia ya? Menurutku di Indonesia sini kurang edukasi sih. Masih tabu lah. Cara ngedukasinya tuh gimana gitu? Apakah kita mengenalkan seks itu diperjelas dengan anak-anak yang di bawah umur agar nanti ketika dewasa itu tuh dia mengerti dan paham gitu? Iya sih, menurutku ya. Karena aku sendiri diedukasi sama orang tuaku. Kalau gini gak boleh, gitu gak boleh. Apa ya? Harus, terutama cewek nih, harus punya pelindung diri lah. Bener banget. Karena gimana ya? Kita kan manusia ya. Pengen lah pakai baju gini, baju gitu. Tapi kan di sini kan takut rata-rata. Ayo sih. Pelecehan itu kadang-kadang nggak semuanya tuh jadi korban. Kadang ada yang mau sama mau. Nah, kita masuk nih ke seks bebas. Seks bebas, ya seks bebas. Seks bebas nih kan. Kita bahas seks bebas lagi nih. Bebas ya. Aku gak pernah ya. Aduh, beneran nih? Yes. Alhamdulillah. Karena itu belum saatnya ya. Belum ya. Mungkin kalau di barat yang lumrah. Udah biasa ya, tapi di sini masih tabu kan? Tabu. Jangan juga sih.
kan agama ya, kalau Oh, kita nggak iya. boleh. Benar. Dari Itu agama ya. berkaitan dengan norma-norma agama yang ada ya kan. Kan Indonesia kan gitu kan. Jadi ngomong-ngomong nih, kita ngomong-ngomong seksual, seks bebas, seks bebas. Aku punya temen. Apa Boleh sih? nggak aku panggil ke sini? Boleh lah. Teman-teman aku ini ikut seumuran kita nih, generasi Gen Z. Mahasiswa ya. Ini tentang gimana cara kita tuh biar tahu gitu loh, pengaruh judi online, seks bebas, narkotika itu gimana kita bisa tahu nih ilmu dari mereka nih. Ayo boleh kita panggilin sini guys. Kita panggil ini ada tiga teman kita nih. Hai guys, sini. Nah ini halo guys. Dulu gak sih, Bel? Aku boleh perkenalan dulu deh. Dari yang di ujung sini nih, cantik. Siapa namanya? Halo, namaku Aulia. Aulia apa nih? Aulia Sausan. Oke, next, lanjut. Aku Zakia. Halo, perkenalkan namaku Torik. You can call me Abror. Gila. Bukan FH dong nih. Bukan. Aduh. Oh, bukan. Itu namanya julukan di kampus saja. Oh, iya. Jadi ini nih teman-teman kita nih Komang, orang ini lebih leluasa nih punya ilmunya. Jadi kita bisa tanya-tanya nih tentang seks bebas, narkotika, apa satu lagi? Judi online. Ah benar banget, judi online. Oh. Boleh deh dari Aulia dulu. Seks bebas. Seks bebas ya, tadi aku tuh pengen nanya gitu, seks bebas tuh resiko terbesar seks bebas tuh gimana sih di generasi muda? Jangan tanya resiko sih deh, Bel. Apa tuh? Menurutmu deh. Nah, ya menurut kamu dulu deh, boleh. Menurut aku tentang seks bebas itu ya, itu suatu hal yang sangat mengkhawatirkan, sangat mengacaukan buat generasi-generasi ke depannya. Karena dengan adanya hal ini tuh mencerminkan kebebasan individu. Terus mencerminkan hilangnya sikap bijak dan juga sikap tanggung jawab pada generasi saat sekarang. Soalnya kan banyak kan sekarang yang ambil duluan nikah. Bener banget. Ya, itu termasuk ke resiko dari seks bebas sih. Itu kasihan cewek ya. Iya. Gimana ya menurut Zakia tentang pandangan seks bebas nih? Aku pengen nanya nih satu nih. Kayaknya seks bebas tuh sekarang nih kayak udah biasa gitu nggak sih? Bener banget, apalagi di generasi Gen Z ya. Iya, kayak Living together tuh contohnya. Tapi menurutku gak bisa sih. Dibiasain gitu. Sebenarnya emang nggak bisa, tapi karena generasi kita tuh sangat yang kayak anti banget nih kritik nih memang. Jadi kayaknya kalau misalnya seks bebas tuh malah sekarang tuh tabu banget. Bukan tabu, umum terjadi. Normalisasi kan. Normalisasi, bener banget. Gimana nih kayak dampak buruknya gitu loh yang terjadi tuh untuk malah merugikan perempuan kan ya rata-ratanya. ya, Nah gimana nih pandangan kalian nih? Kalau kita tanya sama pandangan cowoknya. Boleh pandangan cowok gimana nih? Kalau menurutku sih tentang seks bebas itu lebih ya, yang pertama kasihan si ceweknya. Karena yang paling merugi pastilah si cewek. Karena kalau cowok ya, namanya cowok kalau sudah ngelakuin ya, kebanyakan cowok itu apa ya, lebih ke penasaran aja sih. Oh, penasaran Kepo. Oh ya, kepo aja. Habis kepo dibuang. Kebanyakan cowok seperti itu. Oke. Karena memang menurutku ya, asal cowok itu kepada hal-hal memicu yang ke situ itu lebih daripada perempuan. Karena apa? Memang syahwat cowok itu lebih besar loh daripada perempuan. Iya, sudah dikontrol. Bahkan kalau kita ngomongin tentang agama, cowok itu kalau tanpa pengetahuan religius, pasti cowok akan terkendalikan oleh nafsunya. Berbeda dengan cewek. Kalau cewek itu tanpa bisa dikontrol dengan pengetahuan religius, akan terdominasi dengan perasaannya. Jadi kalau cowok itu lebih ke syahwat, dan kalau cewek itu lebih ke perasaan. Ya benar banget sih. Jadi menurut kamu nih pelaku atau korban nih? Pengen tahu nih. Ya jujur ya, aku sama seperti si Komeng. Kenapa Komeng?
Saya nggak pernah. Itu sih kalau. Saya belum pernah. Tapi pengen coba. Ya kan umur berapa sih? Kalau masalah yang coba apa enggak sih, lebih ke enggak ya. Karena tapi tetap gini. Ya, Katanya pesawatnya lebih besar. manusiawi ya. Kalau manusiawi hasrat seksual itu ada di setiap laki-laki sama perempuan, itu pasti ada. Itu naluri manusia. Iya sih. Cuman kalau bagiku sendiri, ya aku berikhtiar bagaimana caranya, apapun yang terjadi nanti, jujur insya Allah nggak masuk ke sampai ke ranah situ ya. Tapi kalau misalnya ada teman kamu nih yang kayak gitu, apa Gimana kamu pendapatmu? memaklumi, menormalkan atau menegur atau gimana nih? Saya biasanya pengaruh. Iya, pengaruh. Karena kadang kita nggak mau nih, tapi karena temen kayak gitu, jadi kita trigger ikut juga gitu loh. Atau Kayak enggak? karena rasa ingin tahu, kepo gitu. Apalagi anak-anak yang misalnya polos nih gitu kan. Terus pindah apa sih, ngerantau keluar kota gitu kan. Bebas kan? Bebas kos gitu. Jauh dari pantauan orang tua gitu. Itu kan tingkat keponya tinggi banget itu. Masalah itu ya, eh, gimana ya, kalau masalah mahasiswa atau kita sebagai Gen Z, anak muda, apalagi sekarang kita sudah memasuki masa-masa dewasa, memang apalagi kan kita sudah ini ya, yang laki-laki sudah keluar kejantanannya, yang perempuan sudah keluar ciri-ciri, iya ciri-ciri kebalikannya lah. Nah, kalaupun itu sudah muncul di laki-laki sama perempuan, itu menjadi hal yang wajar. Kalau hasrat untuk melakukan hubungan itu pasti ada. Jadi kalau menurutku sih, untuk mengontrol ini semua itu pasti harus dengan hati terlebih dahulu. Hati yang harus diperbaiki. Jadi ada, boleh sebutkan hadis nggak? Oh boleh. Sebutkan hadis nggak? Buka lah. Ada suatu hadis yang mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qol, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu sudah jelas. Wa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun. Dan di antara yang halal dan yang haram itu ada yang namanya syubhat. Nah, syubhat itu apa? Syubhat itu tidak jelas hukumnya. Ini bisa dijatuhkan halal atau haram. Abu-abu. Ya, masih abu-abu ya, benar. Syubhat itu antara halal sama haram itu masih belum diketahui. Yes. Nah, terus lanjutannya hadis layak maluhum nakasirun minan nas. Banyak manusia yang belum tahu apa yang perbedaan antara halal dan haram itu. Banyak yang belum tahu apa itu isi konteks syubhat. Faman ittaqa syubhati istabara'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjaga hal-hal syubhat atau yang menghindari hal-hal yang syubhat akan selamat dari harga dirinya dan raganya. Ala wa inna likulli malikin himan. Ketahuilah bahwa setiap raja itu memiliki daerah kekuasaan tersendiri. Ala wa inna himallahi amaribuhu. Sesungguhnya Allah itu memiliki daerah kekuasaan juga dan memiliki wilayah juga. Nah, wilayah kekuasaan Allah itu apa? Nah, itu jangan sampai kita melewati batas yang diharamkan sama Allah. Ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi hamaribu. Ala wa inna likulli ijazati mudghah. Sesungguhnya di setiap jasad manusia itu ada segumpal darah. Mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu. Ketika gumpalan darah itu baik, salahat jasadu kullu, maka semuanya akan baik. Wa idza fasadat jasadu kullu. Dan apabila
gumpalan darah ini buruk, maka semuanya akan buruk. Ala wahya qalbu. Maka itu adalah hati. Jadi yang dimaksud segumpal darah itu hati. Ketika hati ini sudah buruk, dalam hatinya ini sudah buruk, maka apa yang dia lakukan oleh manusia itu akan jadi buruk. Dan idza salahat salahat jasadu kullu. Ketika hati itu baik, maka semua perbuatan, perlakuan akan juga jadi baik. Allah wa qalbu. Dan itu adalah hati. Makanya itu alasanku tadi memberikan untuk penanganannya adalah pertama untuk memperbaiki hati terlebih dahulu. Iya sih. Nah, nih tadi tuh aku tadi nggak sengaja tuh ngutip yang tadi yang halal gitu, yang haram nih. Nah, ngomong-ngomong yang halal yang haram nih, ada nih satu nih mau bahas lagi tentang narkoba ya tadi ya. Bel, ini kita kasih solusi sih guys. Apa tuh solusinya? Bebas ini. Seks bebas sih kayak gimana nih solusinya? Mungkin Ada nih, ada mau kasih saran nggak solusi gitu, biar mencegah gitu loh. Zaki ada ya, boleh? ya. Kalau saran sih menurutku itu kayak dari dirinya dulu nggak sih, kayak memperbaiki diri dulu biar nggak terbawa Kalau Betul. dilihat Mm, ini lah. mengontrol diri dulu, baru sama itu pergaulan. Pergaulan. Iya sih. Karena pergaulan pengaruh banget khusus. Jadi kita harus ngefilter pergaulan dulu nggak sih? Iya. Udah. Kita harus pilih-pilih teman nih gitu. Pilih-pilih teman ini boleh atau gimana nih? Ya. Zaman sekarang gitu. Kayaknya berteman ke semua orang tuh boleh, cuma kan kita harus membatasi juga. Cuma dari kita sih. Dari kita sendiri gitu. Kalau dari kamu, Kalau aku yang paling penting tuh juga pinter-pinter milih circle lah, milih pergaulan itu, karena itu pengaruhnya besar banget. Jadi kalau Ada pengalaman nggak lo? Dengan pergaulan ini nih, pergaulan seks bebas ini ada pengalamannya nggak? oh ada sih, Nah, apa tuh Jadi- pengalaman boleh cerita nggak di sini kayak? boleh. Biar seru nih ceritanya. Saya makan Jadi- sambil minum boleh nih. Ya, saya minum dulu ya. Pengalamanku ada ya teman lumayan deket lah. Dia nih istilahnya living together sama pacarnya. Ya, kata-kata zaman sekarang ya. Terus Together, kumpul kebo. ya itu kebo. Iya. Ini terkenalnya kumpul kebo ya namanya. nah, Ya kalau aku lihatnya sekarang itu kayak udah hal yang normal di dunia perkuliahan ya. Jadi walaupun kena tegur atau apa, itu kalau mereka sama-sama masih mau, itu susah sih. Temenku itu sampai kena tegur dari istilahnya bapak ibu kosnya gitulah. Ya, Siduk gitu. iya. Aduh. Tapi sampai sekarang yang masih lanjut aja. Lanjut juga. Ya teman itu emang mau sama mau ya. Ya. iya sih. Kalau dari kamu Bel, apa nih? Solusi. Solusinya gini nih. Tingkatin prinsip deh. Itu sih. Prinsip nomor 1. Niat kita tuh diri. kuliah mau ngapain gitu. Kalau misalnya emang kuliahnya emang mau hura-hura, ya Iya, gampang banget terjerumusnya kan. Karena udah niatnya udah mau aneh-aneh mau bebas gitu misalnya. Oh, saya mau minggat dari kota ini biar bebas gitu kan. Nah, itu tuh Bebas dari orang tua, Hmm. kawasan, semua lah. Tahu nih dari situ. Ah, Jadi harus niatin prinsip dulu pertama. ya. Kalau prinsipnya udah benar untuk kuliah ya pasti kemungkinan kecil kemungkinannya bakal terjadi, tapi besar kemungkinannya malah kayak kita fokusnya kuliah kita nggak berceceran gitu, nggak banyak ngulang, kuliah tepat waktu, lulus tepat waktu gitu kan. Nah itu saran sih solusinya dari aku. Jadi kita harus punya tujuan yo. Iya, harus punya tujuan satu gitu. Ingat, ada misalnya tujuan kita ingin ngebanggain orang tua gitu. Ya udah gitu. Pergunakanlah UKT kuliah sebaik mungkin gitu. Nah, betul. Beneran? Secukupnya lah ya. Iya, Nah, nggak kalau bahas UKT nih. Aku pengen tahu deh satu tentang UKT nih. Karena aku punya temen nih satu. Ceritanya tuh tentang dia nilai uang UKT. Buat apa coba? Buat apa tuh? Judol. Judi online. Ya, bener banget. Ya, itu bahaya tuh sih. Ya, main slot. Main sepatu gitu tuh, nge-WD apa itu, aduh, riset. Ini siapa nih korban pelaku nih?
Aku sih nggak ngerti-ngerti ya kalau masalah judol itu tuh aku nggak paham banget. Lalu gimana sudut pandang kalian ini tentang judol gitu? Merugikan atau menguntungkan nih? Kadang orang kan mainnya tuh kadang kayak nge-WD tuh sampai 100.000, 200.000 gitu. Sampai jutaan gitu. Kejual motor. Laptop Nah, kan sangat gimana ya? terjadi. Judi kan gampang ya. Kita main PS bisa judi. Judi tuh banyak macam-macam. Nonton bola bisa judi, apa bisa dijudiin? Semua bisa dijudiin, ditaruhan gitu. Tapi ini sistemnya tuh online sekarang gitu. Zaman sekarang gitu. Zakia gimana nih pandangannya? Merugikan banget nggak sih? Iya, memang merugikan. Terus apalagi sekarang kan anak muda nih banyak kan yang udah kecanduan gitu sama judi online. Iya, benar banget. Karena mungkin aku udah mikirnya pengen cepet kaya lah. Soalnya Instan. remaja sekarang tuh pengennya itu ikut nggak mau dengerin orang lain gitu juga. Iya. Dikerasin suaramu. Terus tuh apa namanya? Kenapa ya? Santai. Enggak. Bingung berangkai kata-katanya. Enggak apa-apa. Kita nih bebas kan. Ngobrol santai. Gimana sih pandangan kamu tuh tentang judi gitu? Apakah kamu punya teman gitu? Atau pacar mantan gitu? Misalnya yang kayak judi, misalnya minjem duit kamu gitu. Kondak nih cowok gitu kan. Modal minta duit doang nih sama ceweknya gitu. Banyak sih itu. Untuk itu tuh, untuk judinya tuh gimana? Pernah nggak kamu punya pengalaman kayak gitu tuh? Dulu punya cowok yang kayak gitu tuh mau kondo buat dijudi. Dijudiin? Berarti minjem uang kamu untuk dia ngeslot. Tuh, itu gimana tuh? Menang nggak dia? Ngejual Kasih HP kamu itu? HP-nya sendiri dijual apa ya? Sampai orang tuanya itu udah capek banget sama dia. Oh, menyerah, orang tua menyerah. Sampai diusir nggak itu? Orang tuanya sih yang lebih pergi. Enggak. Biasanya sih kalau masalah gitu ya, orang tua yang nyuruh anaknya juga. Keluar kamu. Kok ini malah orang tuanya ya? Apa ya? Ketangan saya. Sampai keluar. Kan kamu punya pengalaman nih. Apa sih penyebabnya? Itu Putus ya kamu sekarang? Putus dong. Oh, udah putus. Gue kira masih berhubungan nih. Ya, toksik, bener, toksik. apa penyebabnya? Penyebabnya tuh kayaknya apa sih? Emang dari anaknya gitu nggak sih? Kalau menurut Gimana? Maksud tuh solusi alasan dia gitu. Alasan dia tuh uangnya kenapa dia? kurang Hmm. atau kehidupan sosialnya, teman-temannya, pengen cepet Oh, kayak instan. Iya, benar. ciri-ciri Subset, kayaknya subset doang. instan semua. Bener banget. Terus apa lagi? terus tuh dia tuh kayak gengsi gitu teman-temannya. Pengen gengsi. Jadi harus ada nih. Itu nggak Jadi cari cara nih putar duit nih gitu. Duitnya diputar ke sana, disekolahin di sana gitu. Padahal kan kalau judul kan nggak nentu juga, nggak menjamin bisa merugikan banget. Ih, banget sih, sumpah. Jadi nggak bikin kaya. Kaya itu cuma badarnya. Iya. Tahu nih, tahu. Oh ya. Gimana sih? Gimana gitu? Tahu nih. Kok tahu gitu bandarnya lebih kaya daripada Taunya sih dari ayahku ya, bukannya ayahku judul, tapi ayahku yang nanganin kasus itu gitu. Oh, ayahmu polisi. Ya. Di kotaku itu banyak rata-rata tuh anak SMP, anak SMA itu udah main judi, ya udah main judi sampai udah ketangkep gitu. Ya rata-rata itu karena apa ya faktornya? Karena satu tuh rasa tingkat keponya itu tinggi. Penasaran. saya WD ya gitu. Oh naik nih ya. Nggak jadi 100.000 Panas kan dia, 10.000. Kemakan nafsu. Itu betul. Terus katanya ayahku, emang judi tuh nggak bisa bikin kaya. Mungkin ya sekali dua kali bisa lah, tapi selain itu duitnya kan kebadar semua. Iya. Iya sih. Weh, kasihan loh itu.
SMP loh. Gimana cara mengatasi solusi judi ini gimana? Menurut kalian deh. Ya, Menurut Tarik. ada nggak sih jawaban gitu? Tapi itu butuh jawaban. Kan tetap pemerintah kan sudah ini ya, Kominfo itu sudah Ilegal kan? berusaha keras kan. Iya. Sampai Kominfo itu sudah dalam beberapa bulan kemarin itu memperbaiki sistemnya sehingga yang biasanya situs judi online itu diblokir Ah, sekitar misalnya 30%. Jadi beberapa persen gitu. Jadi di sini kan menjadi upaya keras bagi pemerintah sudah untuk memberantas judi online. Yang pertama memang pemerintah yang memiliki kuasa lebih besar, yaitu dengan cara menutup akses judi online. Dan yang kedua yaitu tetap di pengawasan orang tua sih. Terkadang kan gini, anak Gen Z itu terkadang kalau sudah dimarahin orang tua itu sudah dia pikirannya sudah, oh orang tua aku nggak suka sama perbuatanku. Ya. Terkadang tuh. ya, ya. Dan akhirnya apa? Dengan pikiran timbulan seperti itu, akhirnya si Gen Z nih memilih untuk mengurungkan diri ke orang tuanya. Maksudnya gini, Menutup diri gitu. iya menutup. Jadi kalau ada apa-apa itu nggak mau cerita. Ya, ya. Terus, nah itu yang sebabnya kalau misalnya gini, terkadang faktor ekonomi itu juga. Apa tuh? Apa itu faktor ekonomi? Misalnya gini kan, di pertemanannya semua punya HP iPhone. Gengsi. Ya, ya, Gengsi. gengsi, ya, gengsi. Nah, kalau dia mengetahui kondisi ekonomi orang tuanya sepertinya tidak bisa membelikan Ah, anaknya ini HP, ya. maka dia akan mencari solusi lain untuk segera mendapatkan Apa yang apa yang dia dia inginkan, ya, apa yang dia mau. Nah, maksudnya gini, kalaupun anak itu nanti minta sesuatu sebagai orang tua ya, minta sesuatu seperti apa yang diinginkan orang tua, entah itu permainan atau biasanya HP, sepeda, tetaplah orang tua itu memberikan solusi dan memberikan pemahaman, bukan marah dimarahin. Misalnya orang tua gini, Ma atau Pa, aku minta ninja, gitu kan? Aku minta ninja. Terus Anak juga nggak. ninja. Wah dari mana itu wah ninja gini-gini kan akhirnya si anak timbul, oh orang tua aku nggak mau menerima, nggak memberi solusi kepadaku. Kan aslinya orang tua ya kamu bisa beli, kamu harusnya sekolah dulu, dimotivasi gitu loh. Dimotivasi. Ya di sekolah tinggi dulu, nanti kamu dapat ilmunya, kamu bisa kerja di tempat kemana-mana. Nah di situ kamu nanti bisa cari uang. Harusnya kan dimotivasi seperti itu, bukan malah dimarahin. Tapi orang tua Iya kan? kadang Iya. nggak punya ilmu cara mendidik anak. Baik lagi sih, edukasi. Iya, Menurutku ya, edukasi itu penting lah buat orang tua, buat anak. Kenapa ya? Kalau kita nggak edukasi, kita nggak tahu nih. Tiba-tiba aku nih, kawan edukasi, terus kuliah di Malang. Weh, nggak tahu kan apa nih kenakalan-kenakalan yang belum tak coba. Ya nggak? Benar banget itu. Karakter shock. Culture shock. Ya, Culture shock. Dari SMA sih. Ada culture shock. yang dikekang, disuruh pulang jam 9. Terus apalagi tuh? Uang saku sedikit dikit ya itu pas-pasan, nggak bisa nakal. Pate lah, Itu putar kalau dia. culture shock sih. Menurut gue. Itu bikin kecanduan. Kira judi online itu. Bikin kecanduan pasti itu. Karena kan gini, yang dikatakan Aulia tadi kan bikin nafsu. Maksudnya gini, orang pertama masukin uang 10.000 memang nggak seberapa. Kali lipatkan lah jadi 2 kali lipat, 20.000. Itu masih kecil. Nanti kalau sudah dia main 3-4 kali, pasti sama si bandarnya itu pasti dia akan dirugikan. Mikirnya gini, oh aku bisa untung 2 kali lipat. Seharusnya aku kalau modal dengan uang 1 juta bisa dong 2 kali lipat. Itu sudah pernah di pengalaman pertamaku, aku dapat 2 kali lipat. Gitu kan? Pasti orang itu akan ada nafsunya untuk melakukan terus dan terus. Mungkin anu sih ya.
Gimana ya? Gimana nih? Susah ya sih. Karena itu udah tabiat dia gitu loh, tabiat. Pengaruh teman, misalnya kadang tuh misal kita nggak ngerti nih judi online nih pertama gitu kan, tapi temen nawarin gitu kan, judi depo gitu. Udah diakses kan? Ya. Itu bahaya sih sebenarnya. Dari awal sih itu. Ya. Apalagi zaman sekarang tuh canggih-canggih kan. Apa yang nggak bisa ya? Nggak bisa cash, debit apa sih transfer gitu apa segala macam. Paymentnya banyak nih, metode-metode paymentnya gitu kan. Lebih Banyak macam-macam judi nih, judi bola. Aku pernah dengar tuh, bola. kartu bola, terus judi slot. Apa game? Cowok yang biasanya. Cowok yang sering biasanya tuh. Kalau cewek pernah gak nih? Kalau aku nggak pernah. Enggak sih. Ya, Nggak tertarik sama sekali malah. nggak tertarik malah. Benar. Oh, Kenapa sih kamu nggak tertarik nih? Kamu nggak kepo kah atau kamu sangat cukup gitu? Jadi tidak tertarik untuk judi gitu misalnya. Lebih lihat ke lingkungan sih aku ya, soalnya kan di lingkunganku tuh ada beberapa sering judi itu malah apa ya, ngehilang masa kejayaan mereka sendiri. oh, udah tahu pengalaman dia. Ngelihat pengalaman hidup, pelajaran. Jadi daripada aku yang kena, mending nggak dulu deh. Jadi kamu cari aman, cari aman. Terus ngomong-ngomong kan ini kecanduan ya kan. Nah, ngarah lagi nih kita topik topik lagi ke kecanduan tadi. Kecanduan apa nih yang bisa kira-kira ya bikin sengsara orang gitu? Rusak Narkoba pastinya. itu Narkoba. Narkoba. Miras juga. Miras, bener banget. Apa nih beda narkoba sama miras nih Kia? Kalau narkoba menurutku itu lebih ke obat-obatan gitu nggak sih? Oke. Obat-obatan yang kadang bisa dicampur kemanapun. Iya. Iya. Kalau miras kan cuma minuman. Itu sih yang aku tahu perbedaannya. Jadi gimana nih sudut pandang kamu tentang Narkoba. narkoba gitu? Apakah narkoba? Kenapa sih narkoba ini Konsumsi. ya dikonsumsi? Terus kenapa sih dilegalkan di Indonesia? Padahal kan itu hak kita ya pribadi kita. Toh kita sendiri yang rusak gitu. Nah, Kenapa tapi di pemerintah tuh dilarang, di negara kita tuh dilarang, gitu. Dilarang keras banget. sih lah. Mengkonsumsi, jangan kan konsumsi, mengedarkan, menyimpan, Nah, itu nggak boleh. nggak boleh sama sekali. Soalnya kan kalau narkoba itu bisa apa ya? Lapar bang. Kayak merusak organ kita juga kan. Iya sih pasti. Ya, dari kesehatan ya. Kecanduan juga, terus apa lagi ya? Ke lingkungan tuh kayak nggak Banget. lingkungan juga. Rusak generasi ya? Iya, Rusak generasi. kayak apa ya? Di lingkunganku tuh anak SMP itu udah nyoba narkoba. Iya. Nah, apa tuh yang kamu tahu tuh? Kalau Ya, gitu. pil gitu sih. Ekstasi. Mereka tuh sebut itu. Ah, gampang tuh. nyebutnya kan mereka king. Oh. Kecil. Kalau gitu harganya yang aku tahu dari teman-temanku tuh 10.000 tuh udah. Ini. Jadi Bahagia ya. kan bisa Ya. gitu. Kalau nih gimana nih kan kayaknya polisi sering nangkep gak bandar-bandar narkoba atau pengguna pengedar? Ada ayahku tuh waktu itu nangkep kakak kelasku sendiri, kakak kelasku SMA, ya. Itu make ya pil-pil kayak gitu. Ya itu faktornya ya karena ingin coba-coba aja awalnya. Cuma lama-lama jadi kecanduan. Terus itu sampai di penjara. Iya, padahal masih SMA, kayak sayang banget gitu loh masa depannya. Cuma gara-gara dia kepo sama hal-hal yang kayak gitu jadi merusak masa depannya. Kadang ada juga orang yang ngesumsi itu rata-rata karena stres gitu dan Ya. stres larinya ke sana gitu. Itu apa sih gitu? Aku tuh heran kenapa orang yang kayak ya, ada masalah dikit larinya tuh ke sana gitu. Apakah apa sih bisa menenangkan gitu loh? Padahal kan masalah tuh harusnya diselesaikan ya, bukan malah lari ke sana gitu. Tapi Salah ya. tambahan anak-anak sekolah kan. Gitu kan. Apalagi kalau misalnya narkobanya misal jenis kokain, mahal ya.
nambah duit bang, ngurangin duit ya. Ngabisin malam. Ngabisin duit banget dan itu bikin kecanduan sakang gitu bisa Itu. badan jadi kurus, Jarang merusak tidur. badan, jarang tidur, kita nggak bisa tidur jadinya. Ada nih beberapa macam narkoba tuh yang malah yang bikin kayak itu nggak tidur tuh kayak 10 hari bisa nggak tidur itu wis itu kacau. Gila ini. Kurus badan nggak? Iya. Tapi ada beberapa yang bikin nambah gemuk loh. Apa tuh contohnya? Ya kayak dia mungkin di badannya tuh cocok gitu ya. Jadi dia tuh kayak sering kelaparan. Oh lapar. Terus efek sampingnya tuh yang aku tahu dari temenku itu tuh gampang haus. Terus kadang juga ada yang beberapa tuh gampang lapar. Jadi kan dia makan terus. Iya sih. Iya apalagi di dunia perkuliahan ini, Woi, makanya serius sumpah. bebasnya, ampun ya. Aku tuh sampai takut was-was malah kayak teman-temanku takutnya gitu kan anak. Apalagi kita masih semester 1. Itu sih. Karena teman-temannya malah ngejebak. Itu bahaya, itu sumpah bahaya itu. Aku apa sih misalnya lagi hangout bareng-bareng minum itu kan terus dicampurin gitu. Soalnya menurutku ya, narkoba yang paling gampang itu sabu sih. Bisa campur kemana-mana. Bisa dari mana? Pengalaman sih. Aku sendiri. Dulu woi, kencang banget narkoba itu. Ih, aku mau ganja dulu Komang. Itu siapa itu? Kamu sendiri? Bukan aku. Ini lain. Di gunung contohnya. Oh. Di gunung dulu. Iya. Itu katanya ganja tuh anget. Cari aneh. Oh iya. Angetin badan. Iya. Nah, jadi karena mungkin alkohol tuh kayak minuman berat ya di bawah real tuh kan berat ya. Jadi ada nih yang beringan ganja gitu. Ini bikinnya sayur pakai mie campur, sumpah. Serius? Dijadiin sayur campur mie gitu. Dibikin lalap gitu. Iya dibikin bukan lalapan Campur, direbus tapi dicampur. Ditelan itu berarti ya. Iya ditelan biasa gitu. Gila. Bikin anget katanya. Terus, kalau kamu pernah nggak punya pengalaman gitu? Kalau pengalaman narkoba sih lebih ke, kalau aku enggak ya, lebih ke teman-teman nongkrong yang cerita itu terkait narkoba itu memang kayak tadi dampaknya banyak teman-temanku yang dulu itu dia gemuk, Ya. sekarang karena dia kuliah, ada yang kuliah di Jogja sekarang. Dulu berat badannya sekitar 80. Karena sudah kena kayak gitu, padahal kita baru berapa bulan sini, sekitar 4-5 bulanan lah, Ya. tapi berat badan dia turun drastis dari 80 sampai ke 67. Fix ya narkoba. Iya itu berarti Enggak dong. Bukan itu juga. Enggak. Pastilah kalau sudah mau konsumsi itu ya, sudah mau konsumsi pasti nanti akan kecanduan dan sembuhnya itu susah. Makanya itu kenapa kan harus ada penanganan khusus bagi orang-orang yang kena kecanduan narkoba, apa itu namanya? Rehabilitasi kan sudah ada khusus lah buat itu. Ya. Justru untuk melakukan itu tidak menjadi hal yang mudah. Iya. Ya harus benar-benar menahan kayak orang benar-benar apa ya, rasa kepala itu ya kayak gila itu. Orang ODGJ. Ya. Orang ODGJ kayak hampir kayak orang kena gangguan gila. Iya, sangkrum lah. Gitu. ya, kalau ngelam itu gimana? Ngelam tuh narkoba atau enggak? Tapi itu kan merusak ya. Kecanduan, bikin kecanduan. Iya. Aku nggak ngerti itu ngelam tuh gimana. Aku nggak tahu aku, sumpah. Sumpah ngelam tuh Bensin. gimana? Iya, kalian Iya, bener. bensin. Bensin. Tapi emang enak loh. Aku emang bensin. Wangi bensin tuh wangi. Cuma aku nggak berani yang terlalu gitu kan. Ya, Tapi wangi ya nggak wangi. Itu mungkin dicel dikit terus Kalau ada orang di situ ya, sampai minta gini terus ditaruh di leher gini. Hitam. Gila sih itu. Ayo, kemana sah? Jadi minyak urut kali ya. Dia terlalu suka kali ya sama baunya itu ya. Sampai ditaruh di leher-leher gitu. Begitu ya. Itu deh. Masuk kecanduan nggak sih gitu ya? Masuk kecanduan sih. Itu kalau ada dia ngerokok gitu kan. Jadi kita nyala. Menyala bangku. Ya kan. Narkoba itu susah loh. Terus penanganan apapun susah.
Iya, soalnya kan emang udah Itu loh bagian dia udah mau stop gitu kan, tapi badannya menolak itu. Nah, Karena udah berkegantungan gitu loh. Otaknya itu tuh kandungannya juga ngalir terus. iya. rusak ya, rusak Gue tuh minta terus walaupun kita sendiri itu udah kayak udah ampunan gitu, udah nggak mau lagi gitu. sampai lu kayak ngejual barang-barang gitu. Itu rusak lah ya masa depan ini. Rusak keluarga, rusak semua lah. Oh, apa ya? Narkoba ya. Soalnya gampang sih. Temanku tuh ada yang sampai mau dipakai-pakai beberapa kali sama bandarnya biar tetap dapat obatnya gitu, barangnya itu. Jadi ikhlasnya dia apain gitu sama bandarnya biar dia tuh dapat barangnya gitu. Oh, temenmu cewek. Iya, temanku cewek gitu, karena udah kecanduan gitu. Wih, gila sih itu. Iya, begitu. berpengaruh Nggak banget. tertolong itu udah. Bergantungan, jadi kayak kita tuh bisa ngelakuin apa aja tuh yang penting barangnya dapat nih di kita gitu. Masih gitu ya narkoba ya. Segitu banget sih itu tuh, pantas aja pemerintah itu tuh ngelarang banget ya. Iya. Karena Rusak. rusak banget semuanya kan. Kehidupan Generasi. masa depan kita. Kasihan, nah cucu kita gimana bisa? Kalau itu nggak segera ditanganin, pasti nanti sampai tua pun masih tetap aja kayak Nggak gitu. sampai tua sih, kayak udah Iya sih. tengah-tengah udah meninggal gitu. Karena dia kan Umurnya pendek, jadi apa sih? Pendek umur. Iya sih. itu kan tantrum kalau nggak dapat barang nih. Wih, dia kan masih bingung kan. Iya. Ngapain. Ngerampok, bisa tuh ngerampok Beda. barang. Tuh. Yang penting nih barang dapat. Aku tuh jadi korban penculikan motor juga dulu dari karyawan papaku. Di Jambi. Oh, jam. Pak, motorku tuh motor yang sekarang tuh. Mm-mm. Itu tuh dulu tuh pernah dibawa lari sama karyawan papaku tuh gara-gara apa? Gara-gara dia tuh kecanduan narkoba. Jadi dia tuh Ngadain gitu. Iya dijual, dia bawa lari motor tuh gitu. Habis bawa lari motor tuh dia ganti motor itu tuh barter, change barter tuh motor dikasih ke bandarnya ngasih satu bungkus kok satu kilo gitu. Harga motor ya. Harga motor gue lu motor gue Gimana tuh? itu kan merugikan ya, bukan merugikan diri sendiri lagi, tapi Orang merugikan lain. orang lain gitu loh. Apalagi kan gimana ya, ibaratnya pos kan, Iya, itu tuh udah langsung kena tindak pidana 4 tahun penjara. 4 tahun 4 penjara. tahun penjara. Dia Tapi- pengguna soalnya. Tapi dia masuk udah identitas gak? Dia masuk rehabilitas karena ini apa sih hukuman pertama dia. Oh, sakit loh rehabilitas ya. Kan gimana ya, kita dipaksa nggak pakai barang, Dipaksa nggak pakai barang. panas apapun lah. Aku pernah nonton film narkoba gitu sih. Itu kasihan loh, disuntik, diapain, minum pil 40 pil sehari Ih, gila. buat ngilangin narkoba di tubuhnya ya. Negatif lah, baik. Nah, menurut kalian nih ya, masalah sosial kenangan remaja yang paling berdampak buruk apa nih? Karena tadi kita udah bahas 4 nih, Ya. narkoba, seks bebas, terus apa lagi, judi online, pelecehan, apa nih? Menurut kalian? Menurut aku yang paling merusak itu narkoba. Poin Setuju banget. narkoba. Iya, narkoba. Kondisi narkoba. Soalnya bisa merembet kemanapun itu. Iya. Seks bebas tuh masih bisa diatasin karena itu udah pusat kontrol kita sendiri. Mm-mm. Judi online masih bisa diatasin, itu kita bisa bilang enggak, kalau udah mau stop ya stop gitu. Tapi Iya, kalau iya. narkoba itu kan walaupun kita udah mau stop Gak bisa, nggak bisa. kita kan udah dikontrol Iya. sama Udah makanan sehari-hari kalau. gitu loh. Kita bergantungan banget nih sama itu gitu. Itu sangat merusak banget sih. apa ya, edukasi sih. Mm-mm. Kita apa ya, pemerintah ngasih kayak nutup larangan gini gitu-gitu, tapi kan lagi edukasi Edukasi dan ngerti. pergaulan. menurutku ya itu sih, enggak sih, edukasi sih paling penting. Karena apa ya, pergaulan tuh bisa ya kalau diedukasi Ya, menurutku ya. Karena kalau aku dulu itu ya gitu, pertama pergaulan, akhirnya dia pengedar juga pemakai kan, sabung, akhirnya kenangkap, ya wis lah. Itu sih kurang edukasi, iya. kurang dekat sama orang tua, kurang ngobrol, Kurang dekat sama nggak punya teman cerita, faktor-faktor gitulah. Mari gimana ya, kita kalau punya teman gitu edukasi pelan-pelan lah. Karena kalau orang. karena orang kalau gitu ya, kita kasih tahu nih cara kayak marah-marah gini-gini pasti ngelawan. Iya, apalagi generasi kita ini anti Wah. banget Iya. gitu-gituin. Anti kritik tadi. Anti kritik abis sumpah generasi kita. Mau sendiri, maunya sendiri, Mau nggak mau sendiri. dikritik sama siapapun lah. Caranya sih kita rangkul, ajak Ah, berlatih.
ngobrol enak, apapun itulah. Deep talk lah. Nah, anjay, digital. Bahasa keren. Bahasa keren. Ah, oh, pernah dicuratin kayak gitu. Ah, tentang sosial lah inilah. Ya, Karena aku batok lah. Semua itu. Ya ada sih, dari temanku itu selalu cerita tentang permasalahan keluarganya lah. Terus akhirnya itu yang nyebabin dia jadi peminum. Jadi peminum. Tuh, itu faktor utamanya dari keluarganya. Jadi kurang. Ya kurang kurang. perhatian dari keluarganya. Jadi kayak ya kasihan lah ke dianya, ngerusak dirinya sendiri buat ketenangannya dia karena nggak deket sama orang tuanya itu. Yang mencari ketenangan lain. Iya, Tapi dengan merusak diri sendiri. dengan rusak diri sendiri. Kamu kan? Menurut aku sih, ya benar aku setuju tadi yang awal bilang keluarga harus deket banget sama keluarga. Menurut aku tuh itu peran ayah Itu kan nggak. Untuk cewek ya. cewek banget. Ah, Karena apa sih ujung tombaknya keluar tuh kayaknya ayah deh. Iya. Kalau peran ayahnya nggak ada, kayaknya walaupun anak cewek maupun anak cowok melebar kemana-mana gitu loh. Ya walaupun peran ibunya sangat full nih peran ibunya, tapi kalau peran ayahnya kurang sama aja gitu loh. Karena anak tuh nggak ada contoh inspirasinya gitu loh. Walaupun ibunya udah full ngasih sayang, tapi kan inspirasinya itu pasti di ayahnya gitu loh. Oh, ayahnya kerja keras gitu, fokus apain, kasih sayangnya cukup gitu untuk anak-anaknya, ngedidik anaknya gimana, ngobrol cukup, kerja cukup, tak bertanggung jawab untuk keluarga gitu kan misalnya. Iya, Nah, iya. anak tuh bakal mencontoh gitu. Kan ada tuh pepatah yang ngomong gitu kan, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Betul. Pakai pepatah nih. Ah, Dalam. yes. Kok kamu nih? Memang peran orang tua itu penting ya. Tapi ada loh banyak teman-temanku yang dari keluarga baik ya. Harmonis, Keluarga cemara lah bisa dibilang, dan sangat religius. Tapi apa yang ditangkap anaknya itu kadang gini, anaknya itu nakal. Karena apa? Orang tuanya itu dia merasa di orang tuanya itu kurang seru, gitu loh. Itu kurang seru. Iya. Mau kemana itu nggak boleh, mau ngelakuin apa itu nggak boleh, ada hal-hal yang dilarang. Oh, nggak dikasih kebebasan. Iya, nggak dikasih kebebasan gitu. Jadi kalau memang peran orang tua itu penting, cuman orang tua harus mengetahui apa kebutuhan anak, apa yang dirasakan oleh anak, itu harus Tapi narkoba ya gak kebutuhan loh. Narkoba bebas enggak dong. iya sih. Keinginan. Gimana ya? Keinginan sih, bukan kebutuhan sih. Ada orang tua yang anaknya ini cowok, Ah, anaknya nggak boleh keluar malam. ya. Tujuan orang tuanya memang untuk menjaga anak kan, tapi anak itu yang awalnya itu bukan kepikiran mau ikut ke hal-hal yang negatif, maunya tuh ngumpul sama temen, tapi kan karena orang tuaku terlalu mengekang sih, akhirnya dia ngerasa ketika dia sudah dikasih kebebasan, akhirnya dia melakukan sampai melebihi batas gitu. Coba kalau dia dari kecil gitu ya, dari kecil lingkungannya bisa dijaga, bisa terpastikan lah dengan siapa dia bermain. Nah terus dia nggak terlalu dikekang gitu, dia pasti bisa ngontrol lama-lama, Tapi bisa kan- membedakan mana yang baik dan mana yang kurang baik. Tapi kan orang tua kan punya pemikiran sendiri. Karena orang tua pernah ngalamin lah. Ya sih, Oh. Tergantung naik sih, gimana nerima Ya, kenyataan orang tua. di banyak temanku tuh gitu, orang tuanya bagus, tapi anak-anaknya lintas jalur, jadi lintas berbeda dengan tokoh ibunya sama bapaknya. Oh yang mungkin kan sih, kurang ngobrol Iya. sama orang tua. Penting loh itu, dekat sama orang tua. Oke guys, kami segenap tim presenter ingin memberikan kesimpulan, kesan, pesan yang kami dapat nih ilmunya dari masalah sosial kenakalan remaja ini ya. Benar banget. Untuk pertama boleh deh dari Aul. Aku
kesimpulan dari aku mau jelasin dampak negatifnya dari kenakalan remaja yang kita bahas tadi. Ya, Yang pertama itu bisa merusak generasi kita, masa depan. ya merusak masa depan. Terus juga kehilangan jati diri menurutku ya. Betul, betul. Terus apa lagi ya dampak negatifnya tuh? Ke masyarakat. Dampak sosialnya lah, dampak ke masyarakatnya juga. Cukup? Mungkin saya Torik. Kalau dari aku sih bagaimanapun lingkungan kita yang kita gelutin sekarang, yang kita hadapi sekarang, tetap kita harus bisa adaptasi dengan lingkungan itu. Karena apa? Ada pepatah Arab mengatakan, man talaba akhon bila aibin bakia bila akhin, yang artinya barang siapa yang meminta teman tanpa sebuah aib, maka yang tersisa adalah tanpa teman. Maksudnya itu, kalau kita mau minta teman tanpa ada kekurangan, ya pasti yang ada adalah kita nggak dapat teman. Karena setiap dari pertemanan itu pasti memiliki kekurangan. Ya, jadi kalau mau bagaimanapun dia mau pemabuk, pejudi, ataupun suka narkoba, sama kayak mabuk tadi. Terus habis itu suka Ngecehin. melakukan pelecehan atau bahkan sampai seksual, tetap kita nggak bisa menjudge orang itu buruk gitu loh. Karena kita nggak tahu nanti kedepannya dia akan berubah seperti apa. Ya, jadi kesimpulan dari aku sih, bagaimanapun background pertemanan kita harus tetap selalu bisa berteman lah tanpa ada membatasi, tapi tetap Mungkin mengingatkan. ya, kita harus mengingatkan. Tetap itu mengingatkan memang kewajiban bagi seorang teman. Entah itu teman itu mau mendengarkan, mau melakukan apa enggak, itu sudah urusan dia sama yang lain gitu kan. Ya, kalau itu kesimpulan dari aku sih itu ya. Kita sekarang sudah tahu orang narkoba seperti apa, pejudi seperti apa, orang yang suka seks bebas seperti apa, dan lain sebagainya lah. Itu kita sudah tahu sekarang, maka kita lebih bijak lagi untuk menangani background pertemanan kita yang berbeda-beda gitu. Kalau kesimpulan dari aku sih gitu. Ya. Mungkin dari aku ya, kita harus membatasi diri kita, mengontrol diri kita sendiri, terus juga jaga komunikasi sama orang tua. Soalnya kan itu berpengaruh juga kan. Soalnya kan kita semakin remaja itu kita juga butuh edukasi gitu loh dari orang tua. Soalnya kan orang tua pernah jadi anak. Nah, bener banget. Komang nih. Itu sih, edukasi yang penting. Itu ya, dari semua masalah sosial ini kenangan remaja cuma satu sih. Poin masalah pertamanya itu tuh harusnya edukasi. Kasih edukasi. Ini dia tahu. Demikian deh ya. Kita tutup dulu deh podcast kita hari ini, pada malam hari ini. Kami segenap tim presenter mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.